Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di kuliah online bersama Andri Hermawan. Eh, kita mulai melakukan setelah kita tahu organisasinya, kemudian job desk dan speknya, baru kita mulai menghitung jumlah biaya tenaga kerja. Coba kita hitung. Nah, kita harus tahu dulu sistem kompensasi tenaga kerja itu banyak macamnya. Ada dengan buruh harian. Kalau misalnya orang kerja buruh harian, misalnya dia sehari misalnya 100 ribu misalnya. Kalau dia 7 hari berarti 700 ribu. Nah, itu harian. Kalau buruh borongan tuh berdasarkan produk yang dihasilkan. Misalnya hari ini dia membungkus satu bungkus misalnya 100 perak. Kalau sehari ini ada 1000 yang dibungkus, berarti ya 1000 kali 100 ribu. 100 perak misalnya. Misalnya jadi itu buruh borongan. Nah, ini yang berikutnya adalah komisi insentif. Itu biasanya ke marketing. Kalau misalnya kita jualnya 10 produk, satu produknya 10.000 ya kali 10. Nah, begitulah. Kalau komisi atau insentif, setiap penjualan ada komisinya berapa persen. Nah, kalau gaji tetap pegawai adalah gajinya tetap setiap bulan dapat misalnya. Itu akan terus-menerus. Nah, gaji tetap ini ada beberapa yang memang tidak tergantung dari apapun. Misalnya per bulan fix sekian, ya udah sekian aja untuk dapat. Tapi ada juga yang disebut dengan take home pay kombinasi, yaitu gaji tetap plus insentif. Jadi selain ada gaji tetap, ada juga insentifnya, ya. Nah, uh, ini adalah contoh. Kita langsung fokus ke take home pay dan sama dengan gaji tetap plus insentif. Ini rumusnya. Ada gaji tetap ditambah insentif. Nah, gaji tetap ini adalah minimal gaji yang rutin tiap bulan di minimal sama atau lebih dari UMR. Jadi upah minimum regional. Nah, untuk itu perlu karena gaji tetap ini kan setiap jabatannya beda-beda, ada yang direktur, manajer, ada supervisor dan lain-lain, kan nggak mungkin sama gajinya. Harus dibuat sistem golongan. Misalnya seperti gambar di bawah di samping ini. Ini adalah bagi 4 golongan. Pertama adalah clerical, itu golongan 1. Low management itu golongan 2. Middle management golongan 3. Dan top management golongan 4. Nah, ini ada juga misalnya kita bagi lagi clerical golongan 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Dan kemudian 2A, 2B, 2C, 2D. 3 juga sama. Nah, ini adalah kira-kira jabatan yang akan menempati golongannya juga. Ini ada salah satu persyaratan di dalam speknya juga berbentuk golongan minimal golongannya apa. Nah, ini adalah skor penilaian. Nanti ada pada saat seorang itu akan masuk ke dalam organisasi di level apa, kita lakukan penilaian skor penilaiannya sehingga dapat menetapkan golongannya berapa pada saat masuk. Nah, kalau kita bicarakan gaji tetap itu komponennya terdiri dari faktor pengali golongan. Ya, ini faktor pengali golongan dan upah minimum regional. Karena mereka tergantung sama upah regional minimal. Ini contohnya diambil dari Jakarta itu 3,9 dan 1.500, 3.950.000 itu. Nah, faktor pengalinya ini sesuai dengan jabatan, dengan golongan kita ukur misalnya 0,75 faktor pengalinya. Nah, kalau lewat ini ada low management ada 0,8, ada 1 dan sebagainya. Ini siapa yang menetapkan? Kita sendiri yang menetapkan. Artinya sebagai manajemen perusahaan yang akan menetapkan berapa faktor pengalinya. Nah, ini sudah ditetapkan. Ya, kemudian top manajemen berapa, ini pengalinya. Jadi gaji pokoknya adalah pengali antara UMR dikali dengan faktor pengali. Jadi ini
gaji pokoknya. Oke. Nah, kemudian insentif. Insentif ini terdiri dari misalnya tunjangan jabatan, kemudian ada tunjangan makan, misalnya ada tarif jumlahnya berapa. Kalau artinya kan tunjangan makan kalau dia hadir ya dikali dengan jumlah kehadiran. Sama tunjangan transportasi ini juga menjadi faktor itu juga. Nah, ini insentif ini kita bisa ciptakan, tetapkan sendiri menjadi salah satu faktor penambah tadi ya, selain gaji pokok. Seterusnya ada yang sistem golongan. Kalau kita sudah tetapkan jenjangnya, baru bagaimana mekanisme penilaian golongan kalau seseorang itu datang masuk ke perusahaan kita, itu dengan membuat sistem penilaian golongan. Misalnya untuk kita nilai golongan tersebut berdasarkan umur, pendidikan, pengalaman, pelatihan, dan kepemimpinan. Bobotnya ada ini 10%, ini 40%, pengalaman 20%, pelatihan 20%, 10%. Nah, ini kasih bobot 1 sampai 5, di mana kalau di atas 45 tahun nilainya berarti 5. Kalau di atas 40 sampai 45 tahun nilainya 4. 35 sampai 40 tahun 3, 2, dan 1 terusnya. Nah, kalau dia pendidikannya S3 berarti nilainya 5. Ini S2 4. Nah, semua dihitung kalau termasuk pengalaman 15 tahun, 10 tahun. Ini pengalaman sejenis ya. Kemudian pelatihannya ada 3 kali, 10 kali, 9 kali, dan sebagainya. Nah, kalau pembinaannya selama ini selalu dia sebelum perusahaan sebelumnya eksekutif sebagai eksekutif, kemudian yang ini seorang manajer yang efektif, kemudian kompeten, kontributor, dan individual. Nanti kita akan detailkan lagi spesifikasi dari kepemimpinan tersebut. Setelah kita nilainya totalnya berapa, misalnya si A itu secara umurnya 45, nilainya 5. Pendidikannya berapa? Oh, berarti dia misalnya S1 3. Nah, kemudian pengalamannya berapa? Nilainya berapa misalnya 2. Kemudian pelatihannya berapa? Baru 3 kali. Ini kontributor. Nah, ini jumlah nilainya akan dijumlah, nanti dibagi rata-rata. Nanti hasilnya skornya di sini. Ada yang 1,2, 1,21 sampai 1,35. Ini akan menetapkan kira-kira golongannya berapa. Sehingga akan tahu, oh dia cocoknya di sini levelnya, kira-kira faktor pengali UMR-nya dan seterusnya sampai selesai. Nah, di sini ada angka penyesuaian. Oke. Angka penyesuaian ini adalah merupakan sebuah kasusnya gini. Kalau misalnya pada saat kita menetapkan sistem golongan ini sudah ada gaji yang telah didapat, pada saat penerapan ini terjadi angka penyesuaian di mana nilai gaji yang sekarang akan ditambah disesuaikan dengan nilai yang dia dapatkan. Misalnya seseorang gajinya misalnya 5 juta. Pada saat dinilai ternyata dia levelnya misalnya di sini ya. Levelnya adalah misalnya gini, dia low management. Ya, dia ada di misalnya golongan 2A misalnya. Nilai gajinya adalah ternyata dinilai harusnya dapatnya 5 juta 600. Tapi gaji aslinya sebenarnya 5.590.000. Berarti kurang 10.000. Berarti penyesuaiannya adalah 10-nya ditambahkan. Kalau yang ini negatif berarti dikurang. Lebih kurang sedikit. Tapi pada prinsipnya seseorang itu tidak boleh gajinya diturunkan karena
bukan karena ketidakmampuan, tapi harus dinaikkan. Oke. Nah, tugas yang ketiga PLO ini adalah merupakan tugas kelompok. Kalian yang sebelum punya kelompok segera bentuk kelompoknya, karena yang terdata di saya masih sedikit. Jadi kalian usulkan kelompoknya apa, nama grupnya apa. Buatlah rencana kompensasi penggolongan dan jabatan sesuai dengan struktur organisasi yang telah diajukan kepada kami melalui bentuk file Excel. Untuk itu kita harus melihat berapa jumlah biaya kompensasi dalam 1 tahun. Perkiraannya berapa, nanti dihitung. Kirimkan ke suamiharja@gmail.com hari Senin minggu depan. Jangan lupa tulis subjek email tugas 4. Tugas 4 ya, tugas 3 atau 4 ya. Grup dengan grup namanya, grup apa, dan anggotanya, nama plus name-nya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.